Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku sekalian. Selamat datang di podcast kita. Semoga yang lagi dengerin podcast kita selalu sehat dan juga IPK-nya dinaikkan teman-teman, dan juga semoga saudaranya terus bertambah meskipun tidak tinggi. Dan semoga tugas kalian tuh bisa kalian sendiri ya, walaupun itu cuma anak-anak teman-teman sekalian, ya kan ya. Oke teman-teman, nih sebelum kita masuk ke podcast nih, aku mau izin berpantun dulu ya teman-teman. Nanti kalau aku pantun jangan lupa bilang cakep teman-teman sekalian. Oke. Rea Panaldo asalnya dari Jawa. Cakep. Mampir ke Jogja jangan lupa beli bakpia. Cakep. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan namaku Awan, host yang siap menemani kalian, dan semoga nggak banyak salah ya. Oke teman-teman, di episode kali ini aku bakal nemenin kalian ngobrol santai bersama narasumber kita. Jadi siap-siap dengerin cerita yang seru dan inspiratif. Oke teman-teman, ada satu kebiasaan yang menurutku ini lucu banget teman-teman. Misalnya mahasiswa yang ditanyakan sekarang tuh banyak yang kuliah, ada yang kuliah sambil kerja, ada yang kuliah sambil usaha, dan ada juga yang sama-sama suka tapi gak boleh ngomongin perasaannya. Bercanda teman-teman, bercanda. Oke. Nah, makin kesini banyak banget mahasiswa yang banyak kegiatannya, ya kan? Mulai misalnya nih paginya kuliah, nah habis itu siangnya lanjut ngurus bisnis, habis itu sorenya nge-gym, terus malamnya bikin konten. Emangnya nggak capek ya? Atau emangnya mereka nggak butuh istirahat, nggak butuh healing gitu kan? Nah, tamu kita kali ini kurang lebih itu masuk kategori itu nih teman-teman, sibuk dan banyak banget kerjaannya. Nah, perjalanan dari narasumber kita itu juga nggak lulus-lulus banget nih teman-teman. Mulai dari lulus dari SMA Gondang, sempat ikut SNBP, lalu keterima di UPN, namun karena tujuannya bukan di UPN, narasumber kita itu memilih semi gap year di Universitas Alumnatul Tulungagung. Terus habis itu, setelah semi gap year dia lanjut lagi SNBT, dia nyoba lagi SNBT, dan akhirnya keterima teman-teman di kampus impiannya. Nah, oke, di tengah perjalanannya itu ternyata tuh dia nggak cuma jadi mahasiswa aja teman-teman, dia sekarang tuh jadi owner One Gym teman-teman. Wah, keren banget ya sih. Jadi yang penasaran nih gimana ceritanya dia mahasiswa bisa jadi owner One Gym dan pegang bisnis gym itu, apakah dia capek atau gimana ya kan? Daripada kita tahu dan kita mengangan-angan, ya lebih baik kita ngobrol langsung nih sama narasumber kita. Mari kita sambut narasumber kita, Nova Aulia Zikri Gunawan. Halo Kak Nova semuanya. Wah, Nova ini kelihatannya menjadi bisnis teman-teman ya. Teman-teman ini bisa perkenalkan dulu sebelumnya ke teman-teman nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nova Aulia Zikri Gunawan. Saya alumni SMA N1 Gondang Tulungagung. Alamat saya di Desa Mendeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Dan sekarang ini saya sedang menjalani perkuliahan jadi mahasiswa di UIN 1 Tulungagung. Masih jadi mahasiswa ya teman-teman. Oke, sebenarnya aku mau tanya sedikit nih, nggak ada banget. Kalau misalnya Kak Nova mendeskripsikan diri sendiri dengan tiga kata itu apa nih? Kira-kira yang cocok? yang cocok. Mungkin tegas, ya, mandiri, dan satu lagi aku tuh bukan ngantuk, mau tidur lah di mana-mana. Padahal kegiatannya banyak banget. Energiku tuh kayak kekurus banget gitu. Gitu, itu aku bagian dari ngantuk. Oke, kalau boleh tahu Kak Nova selain dari mahasiswa, misalnya nih Kak Nova tuh aktivitasnya
Banyak sih sebenarnya, selain hobi yang paling bentuk yang sangat menyita waktu selain jadi mahasiswa itu mengelola gym. Mengelola gym. Terus kalau pagi ya itu biasanya kalau aku dibutuhin ya sebenarnya aku ikut masak jual. Oh jualan itu kamu udah apa? Jualan bumbu dapur kayak cabai, terus bawang putih, bawang merah, kemiri dan lain-lain kayak Aduh sih kayaknya kalau anak kita makan. aduh kalau Kalau kayak bukan nih kayaknya ya kan jual. tahu doang. Tapi kalau berarti itu biasanya berapa nih tempat boleh tahu? Kalau di pasar tuh umumnya pasar ya, Iya. itu start jam 1 Malam. pagi malam. Itu teman pada tidur. Kenapa udah bangun? Aku mendahului ayam di kokok. Wah bener banget. Jadi udah bangun, prepare, berangkat. Aduh gitu. Jam 1 waduh berangkat. Itu biasanya sampai jam berapa berangkat? Sampai jam sehabisnya sih sebenarnya. Kadang jam 5 tuh udah habis. Kadang juga kalau lagi sepi atau lagi mungkin cabai lagi turun tuh biasanya. Itu biasanya sampai jam 7 gitu, jam 6. Tapi kalau sekarang mungkin jam 6 tuh udah maksimal banget. Jam itu udah habis. Wah keren banget. Jadi segitu orang bangun mencari nafkah ya kan. Masak nasi, sisi ekonomi. Ini ekonomi bener banget kenapa? Oke, sekarang kita flashback nih ke masa SMA dulu. Waktu SMA tuh kenapa tuh punya cita-cita apa? Kalau boleh tahu? Kalau SMA, aduh, cita-citanya tuh sebenarnya awalnya Iya. itu aku mau ke kedinasan. Karena udah negosiasi tuh sama orang tua aku. Orang tua aku mintanya di angkatan. Angkatan. Terus kayak lihat mungkin isu-isu sekarang ya kemakan isu-isu sekarang biayanya juga nggak murah juga karena udahlah aku ke kedinasan aja, aku coba ke kedinasan yang mungkin biayanya cukup apa betul kayak nggak terlalu mahal dengan kemampuan sendiri. Terus ya udahlah aku negosiasi sama orang tua dan di ACC udah nggak apa-apa karena aku punya adik ya. Punya adik kecil dan dia tuh aku pengen tuh adikku jadi orang sih gitu jadi biayanya harus dibagi nggak boleh egois juga Oke. Yang aku bener-bener aku pengen banget nih dari JMI. Itu kenapa sih kenapa kok milih begini? PTN itu dari JMI kenapa milih UI atau UGM gitu kalau itu kenapa satu ya UI misalnya ini ya. Sebenarnya ada beberapa faktor sih. Yang paling dekat top 10 sosinya yang paling dekat tuh kan ada di Malang. Kalau di Surabaya kan kita jarak tempuh kereta tuh 5 jam setengah. Iya benar. Dan kalau di Malang cuma 3 jam setengah. Dan bisa diakses kereta jarak cepat tuh. Iya benar. 1 jam setengah 2 jam. Iya benar. Itu sih. Karena terus orang tua juga sih. Gitu. Orang tua aku dari awal tuh mintanya ke Malang aja gitu. Walaupun kita tahu pergaulan Malang agak Iya benar banget. aduh gitu. Terus sih terus faktor ini juga kakakku dari Brawijaya. Kakakmu juga Di Brawijaya. Jadi kayak itu kakak kamu di sana, kamu ke sana aja di gereja. gitu. Terus aku juga dengar cerita nih ya, kamu dulu sempat ikut SNBP, terus keterima di UPM. Itu diterima apa enggak itu? Aduh, maaf ya semuanya nggak aku terima. Kenapa nih diterima nih? Sebenarnya emang tuh apa bahasa Indonesia ya? Sayang banget sebenarnya. Banyak
anak-anak seleksi aku dan kata-kata aku yang mau ke sana ini nggak tercapai ya. Aku yang udah masuk sana malah aku tinggalin. Aku merasa bersalah banget sih sebenarnya. Terus ternyata jadi hangus keluarganya. Sebenarnya faktornya bukan karena keegoisanku sendiri sih, karena itu aku udah daftar ulang. Dari awal tuh aku keterima sebenarnya agak nyesek sih, kayak aduh second choice Itu bukan pilihannya. Itu pilihannya administrasi bisnis. administrasi di sini. Udah daftar ulang, UKT udah masuk tuh. Nanti jumlah banget kan. Juga ya rata kiri. Oke. Terus aku udah cari kos juga. Wah, udah sampai cari kos kan? Cari kos di sana dan sendiri aku di sana cari kos. Keren banget nih Kak. Itu aku first time kan tiket kereta aku hangus ya karena emang terlalu banget sih orangnya. Aku ngebis di sana. Aku di sana tuh di terminal Surabaya tuh ya, sih ya pertama kali aku di sana dan kita tahu sendiri isu-isu kayak di sana banyak preman di sana. Bener banget. Ya aku nanti kalau nggak pulang gimana? Aku banget ya sih benar gitu. Terus aku sempat kesasar juga. Ya Allah ini gimana gitu. Tapi emang benar sih banyak calonnya juga. Aku bener sama di sana. Terus habis itu aku cari kos. Di situ aku benar-benar nggak tahu jalan karena itu sebenarnya rumah kakek aku di Surabaya. Iya. Tapi bukan bagian UPN-nya. Dan aku nggak pernah ke sana. Oh iya. Jadi aku ke sana tuh tiap gang tuh aku belokin, bodo amat. Dan depan UPN tuh isinya perumahan semua. Jadi aku belok dan belok tuh nggak ada gangnya ya. Mentok. Jadi aku putar balik sampai sama satpamnya gini. Kenapa kok bolak-balik gitu? Aku nggak tahu jalan. Mau cari kos dan itu di ACC Sama orang tua juga di ACC. aku udah di ACC ya udah senyaman kamu nanti kalau ayam paksa malah nggak enak ya jalanin kamu kamu enak banget sih bersyukur banget aku. Terus nih masalahnya ada di sini. Udah mau DP tuh udah mau DP aku udah chat adminnya terus sambil nelfon sama nenekku itu pagi banget di telepon besoknya. Aku di sana nginep ya. Iya benar. Terus di telepon, kalau udah balik aja, kalau usah diterusin. Kamu masih bentar di rumah. Aduh, aku juga mulai egois juga kan di situ. Sebenarnya kayak, sayang banget udah sampai di sini gitu. Tapi kalau orang tua udah bilang kayak gitu, bisa udah pulang aku pulang itu padahal kereta aku tuh Senin di situ aku Sabtu dan ini menantu juga pulang motoran aku pulang motoran bareng temanku dan itu benar-benar meromantisasi kesedihanku beneran hujan terus di situ aku langsung drop aku langsung drop 40 derajat di situ aku paksain pulang karena menurut aku masalah tuh harus segera diselesaikan. Tapi kalau aku kabur malah nggak pulang, aduh nggak selesai masalahnya jadi aku pulang gitu. Habis itu kamu memilih kuliah di UIN karena sama nenek aku juga sih sebenarnya kayak sama nenek aku udah kuliah di sini aja. Oh gitu. Terus aku udah bilang tapi aku nggak mau belajar lagi, aku udah capek belajar. Belajar SNBD tuh udah benar-benar menguras banget. Karena materinya emang di luar logika. Itu penalaran matematika, penalaran siapa? Tanya nggak ada nalar-nalarnya gitu. Gitu ya udahlah dan aku coba di sini ternyata terima. Untung belum tutup ya pendaftaran di sini. Waktu itu Ji kakak pernah sempat ngerasain kayak rasa misal gak sih kayak dulu aku sedikit tahu gimana gitu. Kalau nyesal terus sebenarnya jangan dibilang nyesal. Oke. Karena semua tuh ada
hikmahnya sebenarnya. Hikmahnya Itu tuh bagus. Cuma aku dari kecil tuh emang basicku bukan anak kemenak. oke. Aku dari TK, SD, SMP, SMA di negeri semua. Oh gitu. Kamu sendiri anak negeri itu, aduh, guru agamanya santai banget Oke, ya. bener banget. Kayak cuma aja pakai sholat, Iya, wudhu gitu doang ya kan. Terus masuk Iya. fikih. Apa ini? Fikih apa? Pokoknya aku masih bisa menjaga. Cuma itu struggle-nya di situ, dan kan beda di bisnis aku ya. Itu paling nyesek banget sebenarnya. Kayak dia berangkat, aduh, harusnya aku nggak kuliah di sini gitu. Tapi aku bersyukur sih karena aku dengan dosen-dosen juga banyak yang baik. Kalau teman-teman aku juga baik. Ketika sama kuliah ini kayak aku merasa aku itu struggle ya. Dan itu lah mungkin kamu nggak cocok, mungkin sama kuliahnya mungkin kalau gitu ada seperti itu juga. Kalau teman tuh sebenarnya nggak ada sih, semuanya rangkul banget lah kalau di kelasku. Oh gitu. Walaupun orang-orangnya ya sama, frekuensi agak gila ya. Oke. Nah, kalau masalah kuliah, ya aku itu ya struggle di bagian-bagian kayak di hadis kayak gitu, agama gitu, karena emang basic banget sih yang aku tahu. Mungkin Tuhan tuh kasih, oh kamu tuh harus pembersihan dosa dulu nih di sini. Ya, baru keterima di. Aku kiranya kayak gitu sih, ambil positifnya ya. Oh gitu. Kamu harus mendalami dulu karena kamu udah jauh banget mungkin ya. Mungkin kayak gitu ya. Gitu sih. Tapi gimana caranya? Ya udah, kalau udah jalannya di situ, udah jalan aja. Gitu. Ketika Kak Nova ini mau menikah bisa belajar lain itu tuh ada terus dari keluarga teman yang mendukung gitu, atau justru malah kayak ada kan kamu bisa di sini. Ada dua tipe. Oh dua tipe, oke dua tipe. Yang satu tuh benar-benar dukung. Teman-temanku mendukung banget. Teman-temanku, kamu cocok di sini. Terus orang tua juga cukup mendukung sebenarnya. Terus dari segi lingkungan, tetanggaku sih yang agak rese ya. Gimana Kak? Dia bilang gini ke aku, tapi Universitas Brawijaya itu isinya anak-anak pintar semua. Oke. Orang yang lolos di sana tuh nggak sembarang orang loh. Memang kamu yakin gitu? Iya, kayak kamu ya. Oh lihat aja nanti ya. Gitu sih, aku nggak bisa kalau diraguin gitu. Udah kayak buktiin gitu, harga diri gitu. Terus struggle-nya lagi orang tua. Sebelum aku ke ini berangkat tes, mungkin hamil 3-4 hari itu aku mendukung semua keluarga aku nggak mau kejadian itu terulang lagi yang kemarin. Iya Udah keterima, udah semua udah aku lakuin buat ngebahagiain keluarga, terus tiba-tiba gak jadi diri dulu aku di situ udah mau restu karena hidup orang tua aku paling penting berapa. Jadi aku mungkin aku bilang baik-baik, aku izin baik-baik. Sebenarnya aku nggak dibolehin, bukan nggak dibolehin sih, lebih ke berat lepasnya. karena perempuan mungkin ya Kak ya. Dari rumah tuh semuanya handle aku soalnya. Oh gitu. Jadi ya kalau aku keluar kota mungkin ekosistemnya udah stabil gitu, nggak stabil. Terus aku mungkin aku bilang, aku tuh nggak mau kalau kuliah cuma gini-gini aja. Oh gitu. Karena momen pertama aku menyadari bahwa hidupku ini untuk menghidupi, bakalan untuk menghidupi adik-adik aku, ayahku, dan kakakku, karena anak pertama juga kan. Aku berat banget gitu. Terus mereka
kayak apa sih sebenarnya yang bilang kalau emang kamu ditakdirin di sana, apapun masalahnya, apapun rintangannya dan apapun jawabannya kamu pasti keterima di sana. Udah, tapi kalau kamu nggak keterima ke sana di sana, emang jalanmu nggak di sana. Gitu sih. Gitu. Terus apa momen paling kalian ketika kalian lagi mencoba buat masuk ke dunia? Bagi waktunya. Oh, di waktunya Karena seni gap ada tugasnya lumayan banyak. Banyak banget sih. Apalagi tugas akhir dan lain-lain. Suatu kan ada tugas akhir. Walaupun semester dulu ini aku nggak ikut tugas akhir ya. Oke. Gitu. Dan bagi waktunya jadi itu struggle-nya di situ. Dan untuk materinya sih mungkin aku udah ngikutin ya, karena aku percaya bahwa fondasi aku, dasar-dasar aku tuh udah kuat. Gitu. Jadi cuma melengkapi yang aku nggak bisa nih tahun kemarin. Gitu. Struggle-nya di situ. Terus mungkin udah belajar ada belajar ketika yang belajar Yang enak banget sebenarnya ini ikhlas. Kalau aku tuh sebelum belajar tuh aku udah mungkin diri aku sendiri, kalau nggak bisa di sini ya udah harus ikhlas. Mungkin orang tua aku dan aku butuh aku di sini gitu. Yang di atas tuh tahu kan kita bagusnya di mana, percayanya di situ. Terus ada lagi proses dengan diiringi doa. Proses itu benar-benar menjamin banget ya, karena gimana ya, aku tuh belajar sampai jam 3 tapi udah sering banget. Kali banget dari waktu 1 bulan 20 kali aku 20 kali. Wow, keren. Dan di situ ada kayak, aduh, otak aku sambung ya nampung sih. dan banget kita teman. Oke, sekarang kita masuk ke kalau kita mau bahas tentang gini. Ada kan sama-sama sebenarnya ya kan ini awal mulai berdiri di wajib tuh mungkin berapa Karena aku mengikuti perjalanan orang tua banget nih ya, dengan awal berdiri gym itu sebenarnya dari hobi orang tua aku. oh dari hobi Dulu tuh orang tua aku hobi banget per-gym. Dulu nge-gymnya di Profes tuh depannya pasar. Jadi pulang dari pasar, pulang jualan langsung nge-gym. Dan di situ orang tua aku bilang terima kasih. oh gitu Dan di waktu itu ide tersebut muncul karena mama aku tuh tipe orang yang friendly banget ya, gitu, friendly banget, royal banget lah, orangnya baik banget. Aku ngelakuin itu sendiri, teman-temannya banyak. Dari situ dengan dukungan teman-temannya juga, terus semangat orang tua aku juga, karena optimis banget mama aku gitu, bisa gitu. Berbanding terbalik sama ayahku ya. Ayahku tuh statue banget. Realistis dia. Aduh, kayaknya kalau di sini nggak bakal rame deh gitu. Terus namanya cewek ya, harus diikutin pokoknya ya. Nah, habis itu mencoba ide tersebut 2020 ngebangun dan selesai di tahun itu juga. Modalnya juga dari pasar. Kalian jangan main pasar. Kayak orang-orang di pasar tuh kasian banget sebenarnya. Muka-mukanya kasian. Itu dompetnya tebel. Tebel ya. Jadi mungkin kita lihatnya dari outfitnya doang kan pakai kaos gitu dari sekarang doang. Padahal awalnya, kayaknya samping aku udah mobilnya berapa itu, padahal lapaknya kecil banget, tapi oh iya enggak, kita nggak boleh ngomongin para pedagang di pasar gitu ya meskipun pasar tradisional itu. Terus dari ide tersebut kan udah jadi itu mamaku ngejalanin 1 tahun, dari 1 tahun dia ya. Dan mungkin Tuhan lebih sayang mamaku gitu. Ya ambilnya itulah awal mulanya.
Terus karena setelah kejadian itu langsung karena jadi owner atau gimana nih Pak ceritanya jadi owner Pojim gitu? Setelah kejadian itu terpuruk banget tuh. Nah habis terpuruk mungkin libur itu sekitar 2 minggu sampai 3 mingguan. Benar-benar kayak masa-masa bawah banget, terlalu banget. Benar-benar kayak ini aku masih di sini lagi. Aduh. Terus aku diajak ngobrol sama dia. Oke, Jin kamu urus ya. Itu aku masih belajar pas 2 SMP. Pas 2 SMP ya KTP aja belum punya. Bener banget. Di situ ayahku bilang, Jin kamu urus. Aku nggak bisa kalau ngurus dua. Aku lebih pentingin pasar. Iya. Karena pendapatan terbesar di sana. Dan itu kan merintisnya udah 20 tahun ya. Oke. Terus aku bilang sebenarnya aku nggak ngerti apa-apa, nanti kalau nggak bisa gimana, masih anak ini kalau begini gimana. Nah untungnya orang tua aku tuh nggak cuma aku terima. Bener aku gini. Dia mau anaknya tuh belajar. Di situ aku otodidak sendiri. Sebenarnya dibantuin sama temen-temen kan mau gue banget, dan itu dampaknya tuh ke aku, Ke kamu ya, dan kamu relasinya banyak. aku tuh masih sayang banget. Di situ aku mulai ngelola jadi owner. Ini biasanya owner atau CEO. Gitu sih ya. Terus mulai dari itu, dari awalnya mami banget itu kayak aku beli ilmu nih ya udahlah udah mulai dari kecil step by step juga. Terus apa sih tantangannya ketika kamu pertama kali dikasih kamu jadi owner nih? Kayak aduh gimana kamu jadi bingung kan bisa nahan gitu. Tantangannya tuh sebenarnya di pandangan orang lain. Pandangan orang lain gitu. Terlebih lagi di karyawan aku, karena karyawan aku kan otomatis lebih besar, lebih tua ya. Mereka tuh kalau aku ingetin ada beberapa part tuh kayak merasa kamu ini anak kecil nggak tahu apa-apa. Oh gitu, kayak itu istilah ini ya. Aku masih SMP, Kayak masih mau main-main gitu. iya benar banget. Terus juga karena aku nggak ada basic sama sekali di situ, otodidak aku semua tuh kayak aku bingung harus gimana ya. Udah aku ngejalanin kayak nggak langsung mau ini gitu. Aku menghidupin lagi gym itu sebenarnya. Terus sempat aku tuh nangis banget. Aku bilang ke ayahku, ini kok gimana nggak apa-apa. Kerugian itu gagal itu nggak salah kok sih. Itu kan bertumbuh ya kan kayak dari situ sih otodidak dan bertumbuh banget di situ. Keren. Terus setelah kalian jadi owner itu kenapa dari investasi itu benar-benar Dari segi fasilitas mungkin aku memperbarui pencatatan uang tuh di situ karena habis itu ada musibah. Gitu kan Jempo dekat sungai ya. Iya. Nah pihak pengainan lupa membuka itu apa Iya, memang bendung dari waduk tuh dibuka kan, dan di situ yang di tempat tuh nggak dibuka, jadi naiknya semua banjir lah. Di situ aku mengerjakan ulang semuanya, benerin semuanya, dan pemicu juga itu Denzi. harusnya Terus kalau segi ini, aku ngaktifin anggota-anggota aku mungkin aku 25 body contest. Wow, keren banget. Di situ kita dapat nama tuh di situ. oh iya Dan menjalin relasi juga itu paling penting. Dalam dunia bisnis itu relasi paling penting. Walaupun aku masih kecil, aku berusaha aku harus banyak nih relasi. Walaupun aku masih pede, anak kemarin sore pede aja udah gitu. kayak gitu. Aku kan masih
bilang ke trainerku, Iya, trainer. kalau ada lomba ikut. Oh gitu. Yang nggak apa-apa, body yang mungkin ini ya nggak terlalu bagus atau belum jadi banget, itu apa ikut aja. Ikutin aja. Yang kita ikut. Yang penting kita dapat nama dulu. Dari mana jadi tahu lah ini. Oh ini nih, Nah gitu benar-benar jadi kenal. gitu. Nah, ini kan aku kan bukan seorang yang sekunci nih. Ini teman-teman lain yang berkunci itu biasanya kalau kunci itu gimana? Apa yang harus yang dari awal? Dimulai dari awal kasih dulu. Registrasi dulu. Registrasi, iya benar. Registrasi. Selanjutnya, Sebenarnya beberapa tempat beda-beda. oh beda-beda apa? Kalau di waktu itu, kalau orang yang baru banget bisa bilang, aku baru nih. Iya. Aku bimbingan. Iya Nah, di benar. tempatku tuh udah nyediain trainer. Oh gratis. Oh ini gratis kenapa? Diajarin sebelum satu. Oh gitu. Dibimbing. Walaupun nggak seintens PT-PT personal trainer yang lain Iya. benar-benar diatur pola makan yang dilakukan itu diajarin. Biasanya pertama tuh latihan yang simpel-simpel dulu ya, latihan back tuh. Iya. Terus jadi itu kalau aku sendiri latihannya tuh setiap hari beda-beda. Oh, bisa lari back, belakang, terus shoulder, chest, Iya. kaki juga. Oh, gitu. Kalau perut sama tangan tuh selingan sebenarnya. Jadi setiap hari tuh harus ada itu. Oh gitu. Kita kan cewek ya. Iya benar. Gym, terus kalau kita pakai dress sama apa gitu, sinnya biar nggak tenggelam biar. Walaupun aku sekarang udah badan aku udah nambah. Gak apa-apa. Memang Oke. Terus ini juga kayak kami ada nggak kayak visi buat wajib selanjutnya? Visi buat lanjut lebih kalau aku mau bikin sedikit. Oh ini kan digital gitu kan? Selain administrasi dan maksudnya bagaimana itu udah ada di digitalisasi tersebut. Ya aku bikin web sebenarnya. Oh bikin web buat wajib itu sendiri. Gitu. Terus nambah sponsor juga. Kan sekarang sponsor aku dulu sih. Tit gitu. Langsung aja tadi. Sponsor dari Toyo, terus ada Waymaster juga. Jadi itu kita dari biaya yang mungkin tinggi jadi agak rendah gitu. Ini itu benar-benar membantu banget. Sponsor dan collab sama yang lain juga. Karena di Tulungagung tuh ada komunitas gym. Apa tuh Pak? Komunitas gym tuh isinya binaraga. Oh, binaraga. Dan PBFI kalau nggak salah. PBFI bener. Apa ya? Aduh, aku takut sebutnya salah. Kayak bodybuilder gitu lah. Oh, gitu. Nah di situ ketuanya itu temen aku juga ya. Masih ngomong-ngomong. Tapi aku di situ kayak nggak ikut perkumpulannya, Iya. karena cowok semua juga kan. Jadi aku wakilin buat trainer aja. Nanti kalau ada info. Jadi lomba-lomba tuh di situ semua kita dapat info lomba tuh. Ini aku SMA aku sering banget bolos. Gara-gara musik itu. Sering banget bolos. Kalau temen-temen SMA aku lihat. Tapi kalau aja kita tahu. Dulu kenapa sering bolos kan ternyata Aku sering banget bolos karena kan biasanya lomba tuh minggu ya. Iya. Harus administrasinya juga, harus ikut juga dan di luar kota biasanya. Oh, di luar kota ada mana? Dari Jogja, Solo, Cilacap. wah, Madura juga kok. Jauh banget ya Kak ya. Selain itu, ada yang di Jawa Barat juga, di Jawa Tengah. Kalau ini belum ya. Nanti begini ya Bapak. Insya Allah doain aja. Semua kesibukan yang kamu lakukan bikin ownership dan mungkin kegiatan-kegiatan kamu itu gimana sih cara mengatur waktu Sebenarnya kalau mengelola itu nggak
butuh waktu banyak sih. Iya. Cuma kita kan harus mikir banget nih otaknya yang diputar. Iya. Ini perlunya gimana sih gitu, dan ada komplain atau apa kan kita harus mewadahi gitu, dan aku pasti tanya ke member aku, ini gimana menurut kamu, ini bagus gak atau ini gitu, dan apa yang kurang dari pelayanannya seperti itu. Terus jadi tuh pagi biasanya kan aku ke pasar dulu ya, ke pasar kalau dulu SMA. Iya. Aku pernah tuh aktif-aktifnya di pasar itu aku jam 1 bangun, tidur itu jam berapa mungkin ya, jam 8 malam tidur. Kamu jam 10-an nggak tahu, udah aku kayak Nggak tentu ya, nggak tentu ya. terus jam 5 sampai jam setengah 5. Oh, sama Setengah 5 aku pulang, Iya. aku istirahat bentar, tidur bentar banget, terus bangun, mandi, berangkat ke sekolah. Kalau waktu belajar, aku SMA tuh baru bangun. Oke. Tapi apa ya, bandelku tuh bukan ke arah kriminal ya. Iya. Gimana nih bandelnya? Bandelnya tuh sering tidur di kelas. Oh, bukan kelas. Itu yang salah sih sebenarnya. Jadi aku ada ketiduran kalau istirahat atau apa. Sebenarnya nggak cuma aku doang sih yang tidur, sekelas tuh tidur bareng nih sebenarnya. Aduh, kok buka kedok ya, kenapa? Maaf ya, Ibu BK. Nah, jadi dulu kelas 11 tuh kelas aku full AC. Oh, full AC, nyaman banget. AC-nya. Wah, Dan itu di kelasku doang. oh iya. Karena aku kelas buangan. Oh gini ya. Aku dibuang, tapi aku dapet privilege-nya itu. Kelasnya. Jadi kelas lab, jadi kelas. Terus AC-nya tuh 4 berfungsi semua. Dan itu bawah tuh karpet. Wah, nyaman banget nih. Itu bawah selimut, bawah guling, bawah bantal. Tidur di kelas, bener banget. Nah, setelah itu pulang sekolah tuh ya tidur bentar lah, terus ke gym mau lagi dulu, terus mungkin habis maghrib aku bikin tugas. Kalau gitu namanya sekolah ya, pagi ini akan bikin tugas karena kan aku di pasar kan nggak setiap hari, mungkin mau minggu atau beberapa hari, 3 sampai 4 hari yang luar selama 1 minggu di masa aktif. Oke. Nah, ini jadi kadang-kadang mungkin ada pesan nih buat teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama kayak aku mau ketemu PPKM, itu gimana nih kesan-kesan buat teman-teman yang lagi nonton nih buat adik-adik SMA. Sebenarnya gagal itu nggak salah, nggak akhir dari perjalanan kalian sih. Gagal itu adalah kunci kesuksesan, orang bilang. Oh gitu. Kalau nggak gagal kita nggak sukses. Ada yang bilang itu sebenarnya. Justru bikin kita jadi berubah. Benar. Aku yang kemarin tuh juga nggak berhasil kok guys. Aku juga gagal pilihan kedua, pilihan ke-1 tuh juga gagal. Tapi tahun sekarang aku berhasil. Kamu terus Karena pertama kali kita menjalani suatu tes atau suatu jalan tersebut, kita nggak tahu jalannya itu gimana. iya bener banget. Di depan tuh ada batu atau ada jurang, kita kan nggak tahu. Bener banget. Makanya itu setelah kita gagal, jadi kita tahu, oh di sini nih ada tikungannya, ada belokannya, ada gerunjalannya, ada batunya di tengah. Jadi kita bisa marah-marah, oh di sini kita singkirin batu itu, kita jalan sampai finish gitu. Applause ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih mungkin belum rezekinya untuk sekarang ini, ya ketemu PPKM, gap itu nggak salah kok. Gap itu nggak salah. Yang salah itu kalian nggak mencoba. Nah, bener. Karena aku tipe orang yang coba semua hal. Gitu, lebih mending gagal tapi udah mencoba daripada belum mencoba sama sekali. Gitu.
Udah gak berasa ya kalau ini udah jadi begitu. Nah ya ini ya, ini terima kasih banget buat Kak Nova yang udah mau berbagi cerita dan pengalaman hari ini. Dengan senang hati. Iya, ya semoga cerita ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman sekalian yang sedang berjuang mengejar mimpi teman-teman, karena setiap jalan tuh pasti punya prosesnya masing-masing ya Kak Nova. Dan buat kalian yang lagi dengerin ini sampai akhir ya, semoga tetap semangat dan juga jangan pantang menyerah teman-teman. Dan semoga kita bisa bertemu di episode